Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang tegur temannya, kasihan temannya. Qala al-muallifu as-sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim fi kitabihi Kitabul Adab, hafazahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah, amin. Kemudian apabila kita bermimpi buruk, apa yang dianjurkan? Kalau kemarin Nabi menganjurkan apa ya? Berlindung kepada Allah dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sekurang-kurangnya. Atau Allahumma inni a'udzubika min syarri hadhihi ru'yah. Allahumma inni a'udzubika min syarri hadhihi ru'yah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jeleknya mimpi buruk ini. Ya, kemudian apa? Berludah tanpa berludah tanpa liur. Jadi 3 kali ke sebelah kiri. Kemudian juga adab selanjutnya kemarin, jangan bercerita mimpi buruk itu kepada orang lain. Jangan cerita-cerita. Kenapa? Karena kalau seandainya seseorang mimpi buruk lalu dia bercerita kepada orang yang bukan ahlinya, lalu orang yang bukan ahlinya ini menafsirkan mimpi tersebut dengan otaknya dia, bisa jadi mimpi buruk yang dia alami itu akan terjadi di alam nyata. Nah, oleh karena jangan cerita-cerita. Itu dari Nabi. Nah, kemudian apa lagi? Selanjutnya, kalau kita bermimpi buruk, apa yang kita lakukan? Yang ketiga, merubah posisi tidurnya. Dan yang lebih utama adalah bangun dari tidurnya kemudian melaksanakan sholat sunnah. Jadi kalau kita mimpi buruk, bangun tadi ya, a'udzubillahi samil alim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahumma inni a'udzubika min syarri hadhihi ru'ya. Kemudian berludah 3 kali tanpa liur sebelah kiri, lalu merubah posisi tidur kita. Kalau posisi tidur kita tadi bertelentang, maka kita tidur bermereng. Balik tidur bermereng. Tafa'ulan supaya tidak terjadi mimpi buruk itu ke alam nyata. Nah, ya, berubah posisi tidur. Yang paling baik adalah bangun, berwudu, salat sunnah, lalu tidur lagi. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam setelah Nabi Ismail lahir, mencapai umur 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, di malam tanggal 8, tanggal 9 dan tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim bangun, sholat 2 rakaat. Tetapi mimpinya Nabi itu bukanlah mimpi buruk, tapi itu wahyu. Sampai ketiga kali Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih anaknya, baru di tanggal 10 Dzulhijjah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Tetapi itu cuman ujian saja. Nah, udah dipaham? Jadi yang afdalnya adalah berwudu, salat sunnah. Kalau mau tidur lagi boleh tidur lagi dengan posisi dirubah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi kita bersabda, apa kata Nabi? Fa in ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqum falyusalli.
apabila salah seorang di antara kalian bermimpi buruk, maka bangunlah dari tidurnya dan hendaklah dia salat sunnah. Salat apapun terserah. Wudu, bangun wudu, salat. Untuk apa? Untuk mencegah mimpi buruk itu tidak terjadi di alam nyata. Yang keempat, tidak menceritakan kepada siapapun dengan mimpi buruk yang dia alami. Jangan cerita sama siapa-siapa. Diam saja. Dari sini ada yang mengatakan walaupun kepada orang yang tahu takbir mimpi, bisa mentakbirkan mimpi, sebaiknya kita jangan cerita. Siapapun juga, sama orang tua, sama ini, sama itu, sama orang alim, ke siapa, diam saja. Apalagi sama orang biasa, jangan cerita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Muslim, an Jabirin qala, daripada Sayyidina Jabir, beliau berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka orang ini berkata, ya Rasulullah, kata orang ini, wahai Rasulullah, ra'aitu fil manami ka'anna ra'si quti'ah. Ya Rasul, kata orang ini, aku tadi malam mimpi kepalaku dipenggal, katanya dia. Orang ini cerita kepalanya dipenggal, seakan-akan kepalanya dipenggal. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cerita itu Nabi tertawa. Nabi tertawa. Apa kata Nabi? Wa qala, dan kata Nabi, idza la'iba syaitanu bi ahadikum fi manamihi fala yuhaddits bihin nasa. Kata Nabi, kalau kamu mimpi, kalau seandainya ada syaitan memain-mainkan, syaitan itu di dalam tidurnya seseorang. Jadi apabila seseorang tidur, syaitan bermain-main di dalam tidurnya orang itu, yakni masuk ke dalam alam mimpi orang itu dengan mimpi buruk. Kata Nabi apa? Fala yuhaddits bihin nasa. Maka orang yang mimpi buruk itu jangan cerita-cerita kepada manusia. Jadi orang ini cerita mimpi tadi dipenggal kepalanya, Nabi cuma tertawa saja. Ya, tertawa saja. Lalu Nabi mengatakan jangan cerita-cerita. Nah, di sini menunjukkan kalau kita mimpi yang buruk, jangan cerita-cerita kepada siapapun. Bahkan ada yang mengatakan walaupun kepada orang yang mengerti tentang mimpi, jangan cerita-cerita mimpi buruk tadi. Pokoknya diam saja lah. Diam saja. Kemudian lakukan apa yang diajarkan Nabi tadi. Bangun, berludah sebelah kiri tanpa liur, kemudian berlindung kepada Allah, membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau Allahumma inni a'udzubika min syarri hadhihi ru'ya. Jangan cerita-cerita. Mudah dipaham kira-kira ya. Diam-diam sajalah mimpi itu. Mimpi buruk. Nah, lain mimpi yang bagus. Kalau mimpi bagus sudah diceritakan. Tapi kemarin apa ya? Kalau mimpi bagus jangan juga sembarang cerita. Tapi ceritalah kalau kita mimpi bagus kepada siapa? Orang yang ngerti dengan mimpi. Yang kedua, orang yang tidak ada iri dengki dengan kita. Karena kalau seandainya ada orang yang iri dengki dengan kita, lalu kita cerita mimpi baik kita, orang yang iri ini bisa mencelakakan. Ya, bisa mencelakakan dengan mimpi yang dia lihat tadi. Seperti halnya Nabi Yusuf bermimpi melihat bulan, matahari dan 11 bintang sujud kepadanya. Dia cerita kepada bapaknya Nabi Yakub.
Karena Nabi Yakub adalah orang yang ahli dalam takbir mimpi. Lalu Nabi Yakub mengatakan, jangan cerita-cerita engkau wahai Yusuf kepada wala taqsus ru'yaka. Jangan cerita-cerita mimpi tadi. Kepada siapa? Kepada saudara-saudaramu. Karena kenapa? Nabi Yakub tahu bahwa saudaranya Nabi Yusuf ini adalah iri dengan Nabi Yusuf. Fayakidu laka kaidah, nanti mereka akan menipu daya mencelakakan. Nah. Baiklah ya. Yang kelima, tidak mentafsirkan mimpi tersebut dengan penafsiran apapun. Jadi kalau kita mimpi buruk, jangan cerita sama orang lain dan jangan kita bebisa-bisa, jar orang Banjar bebisa-bisa. Kalau bebisa-bisa, sok-sokan, sok-sokan mau nafsirkan mimpi sendiri, apalagi mimpi orang ditafsirkan, jangan. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan terjadi sesuai dengan apa yang telah ditafsirkannya. Ingatin tuh ya, jangan sok-sokan mentafsirkan mimpi sendiri, jangan sok-sokan menafsirkan mimpi orang lain. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam riwayat Imam Hakim. Apa kata Nabi? Innar ru'ya taqa'u ala ma tu'abbaru. Wa mathalu dhalika mathalu rajulin rafa'at rijlahu fa huwa yantadhiru mata yad'uha. Fa idza ra'a ahadukum ru'ya fala yuhaddits biha illa nasihan aw 'aliman. Perhatikan ini. Nabi kita bersabda, sesungguhnya sesuatu mimpi akan langsung terjadi sesuai dengan apa yang ditafsirkannya. Akan terjadi dengan apa yang ditafsirkannya. Oleh karena itu jangan sembarang-sembarang cerita. Kalau ada orang yang mengatakan begini, walaupun dia nggak ahli mimpi, si A bermimpi, lalu dia cerita mimpi ini kepada si B. Si B ini bukan ahli mimpi, bukan ahli tafsir mimpi. Lalu dia berbisa-bisa, oh kamu ini jangan-jangan begini, kamu begini. Oh terjadi tuh. Apa kata Nabi? Karena tadi Nabi mengatakan, inna ru'ya taqa'u ala ma tu'abbar. Mimpi itu akan terjadi dengan apa yang telah ditafsirkan oleh orang yang menafsirkan. Di sini secara umum, mau orang yang mentafsirkan itu ahli nujum, ahli mimpi atau tidak, itu tidak ada urusan. Gambarannya adalah seperti seseorang yang mengangkat satu kakinya, maka dia menunggu kapan akan menurunkan kakinya tadi. Nah, gambaran seperti itu. Kalau ada orang mimpi itu seakan-akan dia mengangkat kaki. Kira-kira tahan gak orang angkat kaki selama-lamanya? Sekarang nih ada orang angkat kaki, untuk kayak si Ahlam sama Sofia, Sangsi sama Ustaz Daud, angkat kaki satu. Tahan dia seharian? Tahan seminggu? Anda artinya mau bagaimanapun pasti kaki yang diangkat tadi akan turun ke tanah. Artinya orang mimpi buruk itu, orang bermimpi tadi, kalau ditafsirkan mau nggak mau akan terjadi. Akan terjadi. Hati-hati itu ya. Oleh karena itu jika salah seorang dari kalian bermimpi buruk, maka mimpi tersebut janganlah diceritakan kepada siapapun juga. Kecuali orang yang dapat memberi nasihat atau orang yang alim. Itu pun kalau bisa diam-diam. Kalau bisa jangan cerita. Tapi kalau seandainya pun juga bercerita, maka ceritalah kepada orang yang alim, yakni alim dalam takbir mimpi, atau orang yang memberikan nasihat seperti Nabi. Seorang laki-laki tadi bermimpi kepalanya dipenggal dalam tidurnya. Nabi tidak mentafsirkan mimpi, padahal Nabi bisa saja mentafsirkan mimpi itu. Coba Nabi tertawa saja. Lalu Nabi memberikan nasihat. Kalau mimpi buruk jangan
cerita kata Nabi, diam saja. Tapi ada juga si orang yang maksa untuk ditafsirkan mimpi tadi. Mimpi buruk, coba apa sih maksudnya itu? Itu dia. Nah, jadi jangan cerita-cerita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-imam Abu Fida Ismail bin Katsir Al-Qurashi Ad-Dimashqi fi kitabihi Syama'ilur Rasul rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah, amin. Imam Ahmad berkata, Yazid bin Hasan menceritakan kepada kami, Hisham bin Hasan, Syu'bah dan Syarik mengkabarkan kepada kami dari Ya'la bin Atha, dari Sayyidina Jabir bin Yazid, dari ayahnya yaitu Yazid bin Aswad, dia berkata, Yazid bin Aswad berkata, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr bimina fanharafa fara'a rajulaini min wara'in nas fada'a bihima fajina tar'udu fara'isahuma faqala ma mana'akuma in tusalliya ma'an nas. Qala ya Rasulullah anna qad sallayna fir rihali. Qala fala taf'ala idza shalla ahadukum fi rahlihi thumma adraka as-salata ma'al imami falyusalliha ma'ahu fa innaha lahu nafilah. Qala faqala ahaduhuma istaghfir li ya Rasulullah fastaghfara lahu. Qala wa nahadha an-nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahadat ma'ahum wa ana yawma idin ashabbar rijali wa ajladahu. Qala fama ziltu azhamun nasa hatta wasaltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhadtu bi yadihi wa wada'tuha ala wajhi wa wada'tuha ama ala wajhi aw sadri. Nah ini. Qala fama wajadtu syai'an, masyaallah, fama wajadtu syai'an atyabu wala abradu min yadi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala wa huwa fi Masjidil Khaif. Dengarkan cerita ini. Yazid bin Aswad mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat subuh di Mina. Di Mina waktu haji wada, Nabi melaksanakan salat subuh berjamaah dengan sahabat yang lain. Mina. Setelah itu beliau berpaling dan melihat dua orang di belakang jamaah. Jadi selesai salat Nabi melihat di belakang. Ternyata ada dua orang. Ada dua orang tidak salat subuh, tidak berjamaah dengan Nabi. Beliau lantas memanggil keduanya. Dipanggil sama Nabi, "Ta'al ya fulan." Semuanya sahabat yang lain ikut jamaah, tapi dua orang ini tidak berjamaah. Panggil sama Nabi, "Ta'ala, kemari," kata Nabi. Lantas beliau memanggil keduanya, lalu keduanya dibawa menghadap beliau dalam keadaan gemetar sendi-sendinya.
Ah, kata sahabat, kamu dipanggil. Yang lain mengatakan, ya fulan, kamu dipanggil sama Nabi. Maka dua orang ini dibawa ke hadapan Nabi sambil gemetaran, takut kalau salah. Karena yang lain salat, dia nggak salat subuh. Semuanya salat subuh, dia nggak salat berdua ini. Gemetar. Tapi Nabi tidak langsung menghukum. Nabi tanya dulu kenapa dia tidak salat. Gemetar orang ini, kayak mengaku salah. Lalu keduanya dibawa ke hadapan Nabi sambil gemetaran badannya sendi-sendinya. Setelah sampai di depan Nabi, Nabi bertanya, kenapa kalian tidak melaksanakan salat bersama orang-orang banyak? Ini semuanya salat subuh. Tapi kenapa kamu tidak salat subuh berjamaah dengan kita semua? Lalu orang berdua ini menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah salat di perkemahan kami. Jadi di Mina itu kan kalau malam 11-12 itu mereka berkemah. Sampai sekarang untuk orang musim haji berkemah, bertenda-tenda. Nah, jadi sahabat ini yang dua orang ini nggak salat subuh dengan Nabi. Mereka berdua salat di kemahnya sendiri. Waktu haji berkemah sendiri, salat situ berdua dia. Dia bilang, ya Rasulullah, kami sudah salat subuh waktu kami tadi di kemah. Sebelum kami datang ke sini, kami sudah salat subuh duluan. Lalu Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Janganlah kalian lakukan lagi. Janganlah kalian melakukannya. Artinya kalau kamu sudah salat di sana, lalu ketemu orang di sini salat, apa yang disuruh Nabi? Jika salah seorang di antara kalian telah mengerjakan salat di perkemahannya, kemudian dia mendapati orang lagi salat subuh dengan cara berjamaah, maka hendaknya dia salat kembali. Karena itu akan menjadi salat sunnah baginya. Ini dalil namanya i'adatus shalah. Apa i'adatus shalah? Mengulang salat. Kita sudah salat nih. Kita sudah salat, tapi kita kepingin salat lagi, boleh nggak? Boleh. Tapi yang kita ingin salat berjamaah, kita ingin salat yang kedua ini namanya salat berjamaah. Itu menjadi pahala sunnah, jadi salat sunnah jadinya, bukan sia-sia salatnya. Paham gak kira-kira? Nah, itu dalil untuk i'adatus shalah. Mengulang salat hukumnya sunnah. Akan jadi sunnah. Pahalanya dapat pahala sunnah. Tapi jikalau orang ini tidak ada hutang salat. Namun kalau ada orang sudah enggak pernah salat, ya, sudah lama enggak pernah salat, lalu dia mendapati orang salat jamaah, dia salat lagi. Padahal sudah sholat tadi itu subuh umpama, lalu dia sholat subuh lagi berjamaah. Tapi yang dulu-dulu dia pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah, maka sholat yang dia lakukan kedua kali ini bukan hukumnya sunnah tapi menjadi wajib, karena itu menjadi sholat qadha, bukan mengulang sholat. Maka hendaknya dia salat bersama imam, karena itu akan menjadi pahala sunnah. Yazid bin Aswad melanjutkan menceritakan, kemudian salah satu dari kedua orang itu berkata, ya Rasulullah, mintakanlah ampun kepada Allah. Ya Rasul, bahasa kitanya, maafkan kami, tolong sampaikan maaf kami kepada Allah. Bahasa kita itu ya. Maka Nabi pun memintakan ampun untuknya, mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Yazid bin Aswad melanjutkan, kemudian orang-orang itu beranjak mendekati Rasul. Jadi orang setelah selesai sholat subuh di Mina tadi, orang pada mendatangi Nabi, dan aku pun mendekati Nabi. Jadi ketika orang pada berdirian, aku pun juga ikut, kata Yazid bin Aswad. Saat itu aku merupakan orang yang paling muda dan paling berani. Jadi Yazid bin Aswad ini masih kecil. Ya, masih kecil. Tiba-tiba melihat orang banyak berdiri, ikut juga berdiri.
paling maju lagi, paling depan, ibarat kata. Apa yang dikatakan oleh Yazid bin Aswad? Aku terus mendesak orang-orang banyak hingga aku tiba di depan Nabi. Kemudian aku memegang tangan beliau dan menaruhnya, kalau tidak salah di wajahku atau di dadaku. Nah makanya orang itu ya, kalau kamu lihat nanti ya, kalau ketemu habaib, ulang alim, itu biasanya cium tangan. Kalau kamu ngerti itu cium tangan, tidak usah kamu buka kopiah, taruh kepalamu di sini, minta ditiupin, dah di sini. Kalau di kepala itu ngerukyah, ngeluarkan jin. Tapi kalau di dada untuk membersihkan hati. Ada di kepala itu untuk merukyah supaya tidak nakal. Tapi kalau di hati untuk membersihkan hati. Makanya kalau ada orang habaib tuh, jangan taruh kepala tangan. Itu buka Habib tiupin. Cium tangannya, kemudian taruh tangan Habib itu di sini. Taruh tangannya Habib di dada kita. Ya, ada dulu satu teman Abuya waktu di Hadramaut. Bapaknya meninggal. Di Indonesia bapaknya meninggal dunia, lalu dia bersedih begitu. Ya, bapaknya orang alim. Dan Habib Umar beberapa kali datang ke pesantrennya. Jadi anaknya ini bersedih, waktu itu datang Habib Umar menyenangkan hatinya. Lalu anak ini salaman, lalu Habib Umar pun menaruh tangannya di dadanya dia. Dibacakan. Untuk apa? Supaya dia punya hati tenang. Karena kalau hati tenang, kepala tenang. Bacakan dadanya. Ingat itu, Abu ajarin itu ya. Nah, ketemu habaib, ketemu orang alim, nah, cium tangannya. Nah, bimbing tangan Habib itu di dada kita. Nanti dibaca ya Fattah, ya Alim, atau Alam Nashrah Laka Sadrak atau sebagainya. Untuk kau punya hati terbuka. Ini kalau tidak terbuka hati tadi, otaknya terbuka. Tapi kalau otak saja ditiup, di sini tertutup, masih buntu. Paham tidak? La ilaha illallah. Lalu Yazid bin Aswad tadi memegang tangan Nabi, beliau menaruh di mukanya atau di dadanya, atau bisa dua-duanya, di wajah dan dadanya. Lalu Yazid bin Aswad mengatakan, aku tidak pernah mendapati sesuatu yang lebih wangi dan lebih dingin daripada tangan Nabi Muhammad SAW. Tangan Nabinya harum dan dingin, sejuk. Bukan dingin kayak orang mayat, bukan, dingin sejuk. Dipegang itu lembut, harum sekali. Lalu dia mengatakan kejadian itu adalah di Masjid Khaif di kota Mina. Masjid Khaif. Sampai sekarang masjidnya itu masih ada, cuman diperluas. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil juga bahwa setelah salat subuh itu dianjurkan bersalaman. Bersalaman. Nah, dalam riwayat yang lain itu salat asar itu terjadi di mana? Aku ya lupa itu ya. Nah, oleh karena itu di Hadramaut itu para habaib biasanya setelah salat bersalaman adalah setelah salat subuh dan setelah salat asar. Dan kita di sini di pondok begitu juga. Setelah salat subuh dan setelah salat asar. Karena dalam riwayat ini Nabi berjabat tangan dengan sahabatnya setelah salat subuh. Dalam riwayat lain tuh salat asar. Di tempat lain pernah Nabi melaksanakan salat asar lalu bersalaman dengan sahabatnya. Jadi bukanlah syirik, bukanlah bid'ah orang selesai salat salaman, itu bukan. Nah, kalau orang salafi kan setelah salat itu salaman katanya bid'ah. Itu bubuhannya itu dia. Kita sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.